wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Rini Dwi Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah Bank Sentralan. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang transmisi kebijakan moneter saluran suku bunga sebagai salah satu instrumen stabilitas ekonomi nasional. Apakah Anda pernah tahu mengapa stabilitas ini sangat penting? Bukankah ini hanya sekedar angka? Stabilitas merupakan salah satu fondasi utama untuk pengembangan yang berkelanjutan. Di sini pengembangan berkelanjutan itu sangat dekat dengan adanya SDGs. Bank Sentralan memiliki peran sangat penting karena ia memiliki kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Bank Sentral hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjaga stabilitas harga nilai rupiah. Lalu bagaimana kebijakan ini bekerja? Kita akan mengenal adanya transmisi kebijakan, di mana ketika BI rate itu berubah, hal ini akan mempengaruhi suku bunga dan juga simpanan perbankan yang ada di Indonesia. Perubahan ini tentunya akan mempengaruhi perilaku konsumsi dan perilaku investasi. Seperti yang teman ketahui bahwa investasi sangat mempengaruhi pendorongan PDB, tapi ada aspek lebih dalam, yaitu stabilitas harga, di mana ini sebagai pelindung untuk masyarakat yang sangat rentan. Studi nilai yang akan kami bahas bagaimana suku bunga akan mengaruhi kemiskinan. Di sini kami ada beberapa rumusan masalah, yaitu kami ada 4 rumusan masalah yang akan kami bahas di video kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Devan Sultan Fadil dengan NIM terakhir 003. Di sini saya akan membahas tentang efektivitas suku bunga terhadap inflasi di Indonesia dari tahun 2016 hingga 2025. Di sini teman-teman telah diberikan diagram tren inflasi dan juga diagram tren suku bunga, di mana dari rentan waktu 2016 hingga 2025 terdapat gejolakan cukup tajam, di mana di tahun 2020 dan 2021 terdapat penurunan diakibatkan kontraksi permintaan selama fase pandemi COVID-19. Di sini Bank Indonesia telah melakukan upaya dengan cara menurunkan suku bunga untuk meningkatkan pertumbuhan di Indonesia. Kemudian teman-teman di sini bisa melihat kembali adanya diagram hubungan antara suku bunga dan inflasi dan juga hasil regresi dari inflasi dari suku bunga ke inflasi. Di sini terdapat koefisien dengan angka minus 0,39, di mana ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara suku bunga dan juga inflasi. Hal ini sangat sesuai dengan teori suku bunga, di mana suku bunga sebagai rem untuk menekan laju inflasi. Meskipun suku bunga merupakan salah satu instrumen penting untuk mengatasi inflasi, instrumennya tidak bisa bekerja sendiri, dikarenakan banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi semua permasalahan ekonomi. Seperti yang dilihatkan dari diagram tren di tahun 2022, terjadinya peningkatan inflasi yang sangat tajam dikarenakan adanya faktor geopolitik antara Rusia dan Ukraina dan juga adanya penurunan dari produk domestik di Indonesia. Pada teori neoklasik telah dijelaskan bahwa inflasi itu dipengaruhi dari supply shock atau sisi penawaran, di mana hal ini tidak bisa ditangani penuh oleh suku bunga. Sangat disarankan untuk Bank Indonesia bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, untuk mengatasi semua permasalahan ekonomi. Dikarenakan semua permasalahan ekonomi tidak bisa diatasi hanya dengan kebijakan moneter saja. Baik, perkenalkan nama saya Sabrina Pratiwi dengan NIM 1432453. Nah, di sini kita masuk ke materi mengenai sejauh mana sih transmisi kebijakan moneter melalui saluran suku bunga berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Nah, ini yang merupakan salah satu target utama dalam SDGs 1. Nah, kebijakan moneter dan kemiskinan mungkin terdengar seperti dua hal yang jauh berbeda, tapi keduanya terhubung erat melalui mekanisme yang kita kenal sebagai transmisi kebijakan moneter. Nah, pertanyaannya, seberapa efektif sih saluran suku bunga dalam menjangkau kelompok masyarakat paling bawah? Nah, yang pertama, mari kita pahami dulu bagaimana mekanisme ini bekerja. Nah,
Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan BI rate sebagai suku bunga acuan. Ketika BI rate diturunkan, sinyal ini ditransmisikan ke perbankan sehingga suku bunga kredit ikut turun, yang berakibat biaya pinjaman menjadi lebih murah, konsumsi rumah tangga juga meningkat, dan investasi dunia usaha juga terdorong. Nah, ini nih yang disebut sebagai saluran suku bunga atau interest rate channel. Nah, bagian dari transmisi kebijakan moneter yang paling langsung memengaruhi aktivitas ekonomi real. Nah, ini tuh secara teori ketika perekonomian tumbuh akibat stimulus moneter ini, lapangan kerja tuh jadi bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, dan juga kemiskinan berkurang. Nah, tetapi apa teori ini benar-benar berlaku di Indonesia? Selanjutnya kita masuk ke kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Nah, yang pertama ada kanal kredit dan akses pembiayaan. Ketika suku bunga turun, akses kredit menjadi lebih terjangkau. Nah, bagi UMKM dan pelaku usaha kecil yang sebagian besar berada di kelompok menengah, bisa dibilang menengah ke bawah, ini adalah peluang untuk mengembangkan usaha dan memperluas lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan. Nah, data Bank Indonesia menunjukkan bahwa penurunan BI rate pasca pandemi itu dari 3,5% di awal tahun 2022 menjadi perlahan bisa disesuaikan. Nah, ini tuh mendorong pertumbuhan kredit UMKM yang berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja formal. Nah, lalu yang kedua ada konsumsi rumah tangga dan juga daya beli. Nah, suku bunga rendah juga mendorong konsumsi bagi kelompok yang tergolong miskin yang bergantung pada pendapatan harian. Pertumbuhan konsumsi agregat dapat menciptakan permintaan terhadap produk dan juga jasa yang mereka hasilkan, sehingga ini mengakibatkan pendapatan mereka juga ikut terdongkrak. Nah, lalu yang ketiga ada hubungan dengan data kemiskinan. Nah, BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sendiri turun dari sekitar 9,54% di September tahun 2022 menjadi 9,03% pada Maret 2024. Tren penurunan ini bersamaan dengan periode kebijakan moneter akomodatif BI. Nah, meski ini nggak bisa lepas dari faktor lain seperti program sosial dari pemerintah. Nah, di sini kita juga harus jujur, soalnya di sini juga ada tantangan, itu transmisi suku bunga yang tidak bekerja sempurna, terutama bagi kelompok miskin. Nah, yang pertama ada akses keuangan yang terbatas. Nah, manfaat penurunan suku bunga hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki akses ke sistem perbankan formal. Padahal tuh banyak masyarakat miskin di Indonesia yang masih unbanked atau bisa dibilang tidak memiliki rekening bank. Nah, ini tuh artinya transmisi ini gak bisa sampai ke mereka secara langsung. Nah, yang kedua ada rigiditas suku bunga perbankan. Nah, di praktiknya sendiri tuh bank tuh nggak selalu menurunkan suku bunga kredit secepat penurunan BI rate. Nah, mereka tuh itu tuh ada jeda waktu sendiri, bahkan resistensi. Nah, karena bank juga mempertimbangkan dan memperhitungkan risiko kredit dan margin keuntungan mereka. Nah, lalu yang ketiga ada resiko inflasi. Nah, kebijakan suku bunga yang rendah juga bisa memicu inflasi kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, inflasi terutama di harga pangan justru paling berdampak pada kelompok miskin yang mengalokasikan
sebagian besar pendapatan untuk kebutuhan pokok. Selanjutnya kita masuk ke bagian sinergi kebijakan moneter dan juga fiskal. Nah, karena itu kebijakan moneter melalui saluran suku bunga, mereka tuh nggak bisa berdiri sendiri dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, dibutuhkan sinergi antara kebijakan moneter yang akomodatif dari Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah seperti program bantuan langsung tunai atau BLT, subsidi pangan, dan juga perluasan inklusi keuangan agar manfaatnya tuh bisa benar-benar menjangkau kelompok yang rentan atau yang benar-benar membutuhkan, biar nggak ada mistargeting gitu. Nah, dengan kata lain, suku bunga tuh adalah instrumen yang kuat, tetapi itu tuh bukan satu-satunya senjata dalam perang melawan kemiskinan. Nama saya Tufatu Sakirina dengan NIM 087. Ini saya akan membahas tentang bagaimana efektivitas jalur suku bunga dalam mekanisme kebijakan moneter dalam mendukung stabilitas ekonomi Indonesia, khususnya sebagai wujud bela negara di bidang ekonomi. Kebijakan moneter sendiri merupakan kebijakan yang dilakukan oleh BI untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama inflasi dan nilai tukar. Salah satu instrumen utamanya yang digunakan adalah suku bunga kebijakan atau yang bisa kita kenal sebagai BI rate. Selanjutnya kita masuk kepada jalur suku bunga. Jalur suku bunga ini dia akan bekerja kepada Bank Indonesia dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga acuan. Perubahan ini akan mempengaruhi suku bunga perbankan, baik suku bunga simpanan maupun kredit. Jadi ketika suku bunga itu naik, masyarakat akan cenderung menabung lebih banyak dan mengurangi konsumsi serta peminjaman. Sebaliknya, ketika suku bunga acuan akan turun, konsumsi dan investasi akan cenderung meningkat karena biaya pinjaman menjadi lebih murah. Lalu di Indonesia, kami menilai bahwa jalur suku bunga ini dinilai cukup efektif dalam mengendalikan inflasi. Sebagai contoh, saat tekanan inflasi meningkat, Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menahan laju kenaikan harga kebijakan ini. Kebijakan ini nantinya akan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena dapat menarik aliran modal ke dalam negeri. Namun di balik itu semua pasti ada tantangan. Jadi efektivitas jalur bunga ini tidak selalu sempurna. Respon perbankan dan masyarakat seringkali membutuhkan waktu atau biasa yang disebut kita time lag. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi khususnya global, harga komoditas dunia itu akan menjadi ketidakpastian pasar dan juga itu dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan moneter sendiri. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jalur suku bunga ini merupakan salah satu mekanisme transmisi kebijakan moneter yang cukup efektif dan dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia melalui pengendalian inflasi tadi, stabilitas nilai tukar, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian jalur suku bunga ini juga berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional sebagai bagian dari bela negara khususnya di bidang ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa hubungan kebijakan Bank Indonesia dengan lapangan kerja yang ada di negeri ini? Jawabannya ada pada sebuah mekanisme yang disebut transmisi kebijakan moneter melalui saluran suku bunga. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Rian Wahyudi dengan NIM akhir 218. Ketika Bank Indonesia menurunkan BI rate, suku bunga kredit investasi perbankan juga ikut turun. Artinya, biaya pinjaman bagi pelaku usaha menjadi lebih murah. Dalam kondisi seperti ini, pengusaha lebih berani berinvestasi, membangun pabrik baru, membeli mesin, memperluas usaha, dan lain-lain. Inilah yang disebut efek biaya modal atau cost of capital effect, inti dari transmisi saluran suku bunga. Mari kita lihat datanya. Ketika BI rate diturunkan ke level terendah historis yakni 3,5% pada tahun 2021, suku bunga kredit investasi ikut turun menjadi sekitar 8,10%.
Hasilnya, realisasi investasi nasional meningkat menjadi 901 triliun rupiah dari sebelumnya 826 triliun rupiah di tahun 2020. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2023. Realisasi investasi bahkan mencapai angka 1.418,9 triliun rupiah, sekaligus menyerap tenaga kerja baru sepanjang tahun itu. Tren investasi yang tumbuh ini berbanding lurus dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 7,07% di masa puncak pandemi 2020 turun bertahap menjadi 5,32% pada 2023. Ini bukan kebetulan. Investasi yang didorong oleh kebijakan suku bunga yang kondusif membuka lapangan kerja baru, dan inilah kontribusi nyata kebijakan moneter terhadap pencapaian SDGs 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi inklusif untuk semua. Tentu transmisi ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Pandemi membuktikan bahwa guncangan ekstrim bisa membatasi efektivitas suku bunga sendirian. Karena itu, sinergi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan ketenaga kerjaan pemerintah menjadi kunci agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.